Infrastruktur merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun suatu daerah. Dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, saling bahu-membahu agar tercapainya tujuan tersebut. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk membangun infrastrukturnya. Dan inilah dimensi ruang kita gotong royong membangun daerah. Permisi Pak, ya mohon izin mau ketemu Pak Kadis boleh? Pak, silakan. Oh, boleh ya Pak, terima kasih. Ya, siap. Permisi. Wah, punten Pak. Iya, Assalamualaikum. Iya, apa kabar nih Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung bersama dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu Bapak Roni ya. Pak, apa kabarnya? Tadi udah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Nah, sehat. gimana nih Pak kalau saya lihat-lihat nih tadi saat masuk ke sini aktivitasnya kayak penuh banget nih dari mulai depan sana sampai masuk ke sini kayaknya sibuk banget nih Pak. Ya. Kebetulan sekarang posisinya akhir tahun. Oh iya bener Jadi ya. semua kegiatan harus terselesaikan, baik kegiatan fisik ataupun kegiatan administrasinya. Makanya semua pekerjaan sekarang numpuk di akhir tahun seperti itu. Oh, Makanya luar biasa aktivitasnya di akhir tahun ini. Biasanya bulan November Desember ini kesibukannya akan lebih tinggi seperti itu. kayak lagi tinggi-tingginya nih Pak yang mengejar semua yang kemarin mungkin tertunda, apalagi kemarin sempat ada COVID juga ya Pak ya. Jadi sekarang lagi digalakan, dikenceng-kencengin semuanya ya Pak ya. Pak, dari sekian banyak yang tadi katanya lagi banyak banget tugas nih di akhir tahun ini, apa aja sih Pak? Boleh dirinciin nggak kira-kira? Nah sekarang kita DPKPP itu kan sekarang tuh sebagai unit organisasi yang terbaru. Karena apa? Salah satu tugas pokok fungsi untuk bidang cipta karya sekarang sudah pindah ke DPUPR seperti itu. Sekarang kita cuma ada 3 tupoksi yaitu untuk tupoksi terkait dengan bidang perumahan, bidang pemukiman, dan bidang pertanahan. Nah iya kita kayak gini ya Pak ya ruangan berarti ini ya? ruangan DPKPP ini ruangan Ya. lama sebelah ini. Oke. Nah ini salah satu ruangan sekretariat nih, sekretariat DPKPP. Hah? Ini teman-teman yang Halo Pak, Bu. Iya. Nah, kebetulan nih kita sekalian sidak mungkin ya Pak ya. Sidak ini Sidak seperti ini, mendadak ruangannya nih. seperti ini. Nah, ruangan kita seperti ini gitu kan, teman-teman bekerja seperti ini biar. Ini lengkap nih ya Pak ya, tapi ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang Oke, kita menjalankan komplit tugas semua dengan nih. baik berarti ya. Insyaallah, kita Oke. tenang semua. Oke, kalau gitu semangat kerjanya semuanya. Berikutnya ini kita ke salah satu bidang pertanahan. Yang ini kita mengurusin terkait dengan ajuan dari OPD untuk kebutuhan lahan. Beliau-beliau ini yang nantinya mengurus segala birokrasinya dan lain sebagainya. begitu? Betul seperti itu sampai Oke. dia pendapatan tanah tersebut. Oh, oke kalau gitu. Terima kasih Iya, Bapak Ibu sama-sama. atas waktunya. Ya. Sip, kita lanjut lagi nih Pak. Perumahan. Bidang Oke. perumahan ini Ini Yang- berarti yang lebih relevan dengan Ya, BSPS ini, ya? yang Wah, mengurus banyak BSPS banget. ini. Rame banget, halo. rame lumayan ini. Mohon maaf ya nih ganggu waktunya. Ini bidang ini Ya. lumayan intensi kerjaannya lumayan besar. Di samping ngurus BSPS juga
mengurusi pasos-pasum perumahan gitu. Fasilitas seperti itu. umum dan juga fasilitas sosial begitu Iya ya? betul. Oke, Ini wah. jadi satu bidang. Arsipnya luar biasa, kita belum punya nih. Banyak banget ini Pak. Gitu kan. Ini kerjaan seperti ini. Iya. Ini bidang perumahan. Lumayan juga intensitasnya seperti ini. Wah, ini pastinya sibuk luar biasa. Agendanya juga semakin padat ya Pak ya di akhir Betul, tahun ini ya. akhir tahun. Jadi ini teman-teman untuk di bidang kawasan pemukiman, ini ruangannya. Jadi teman-teman kebetulan juga hari ini banyak kerjaan untuk MC0. Oh, MC0 itu apa Pak? MC0 mulai pekerjaan. Jadi peninjauan awal kita bareng-bareng konsultan dengan pelaksana sebelum mulai pekerjaan. Jadi kita sekarang lihat lokasi BSPS, Iya. nanti sekaligus untuk PSU perumahan. Oke. Dilanjutkan nanti ke Perkim ya. Iya. Gitu Asik. Wah, Agak kapan kita- lagi nih kita nebeng mobilnya Pak Kadis? Iya, kita coba sekalian bareng-bareng. Oke, siap. Jalan-jalan ke Pandeglang. Siap. Ya. Saya izin duduk di sebelah sana Siap, begitu ya Pak ya? Mangga, siap. Oke, Mangga. boleh. Ah, Siap. mangga. Ya, Mari Pak. mangga. Oh. Ya, sekarang kita udah sampai nih ya Pak ya. Ya, pemirsa, sekarang kita sudah sampai di salah satu penerima BSPS ya Pak. Tadi Ya, apa? betul. Bantuan Stimulan perumahan swadaya. Oke, nah ini dia tempatnya. Pak, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih Pak. Kira-kira apa sih kriteria yang bisa dipilih gitu Pak, sehingga rumah ini menjadi salah satu yang diberikan bantuan BSPS tadi? Salah satunya yang pertama, nama juga stimulan itu untuk merangsang orang membuat rumah. Otomatis harus punya swadayanya, sanggup swadayanya. Swadayanya itu seperti apa Pak? Swadaya dalam artian kita kan di sini untuk pembangunan terpaku terhadap pagu anggaran. APBD itu sekitar 17.500.000. Nah, sedangkan untuk pembangunan ini otomatis akan lebih. Nah, itu yang lebihnya ini yang swadaya di masyarakatnya. Oh, ini begini ya Pak ya? Ya, berarti ya? ini bentuknya rumah swadaya BSPS ini seperti ini. Kriterianya yang pertama bahwa salah satunya harus mempunyai struktur nih, pembesian. Dalam artinya di sini ada ya, di sini ada pembesian nih. Pembesian baik Pembesian. Besinya cor. Iya, dicor. Ada coran ya, pengecoran terikat antara bawah, slup sama di atas. Salah satunya itu tujuan untuk apa? Untuk mengikat karena Pandeglang rawan gempa ya. Biar tidak bergeser seperti itu. Pak, tadi yang mungkin yang Bapak jelaskan adalah kriteria bentuk bangunannya dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang lebih dititik beratkan adalah siapa-siapa saja yang bisa menerima bantuan ini, kriterianya seperti itu Pak? Kriteria untuk masyarakat yang penerima bantuan yang pertama, dari desa melakukan usulan untuk masyarakat yang tidak mampu mempunyai rumah yang tidak layak huni. Diverifikasi ke bupati, disposisi ke kita verifikasi ke lapangan. Nah, hasil verifikasi baru kita nanti ditetapkan SK bupati layak atau tidak. Salah satu kriterianya itu adalah mereka harus sanggup swadayanya. Karena namanya juga BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya, harus ada swadayanya, harus sanggup. Karena khawatir nanti kalau tidak punya swadaya ini tidak selesai bangunan ini gitu, bangunan bansos ini seperti itu. Makanya harus salah satunya itu harus sanggup swadaya. Dan yang kedua, yang utama adalah mempunyai hak atas tanahnya. Jadi tanah sendiri, jangan tidak boleh numpang. Kalau itu di luar itu kita tidak masuk kriteria untuk BSPS, penerima BSPS seperti itu. Di samping BSPS ini ada kita juga di Basnas, ada di teman-teman bisa diusulkan juga untuk teman-teman di Perkim Provinsi. Ada sama kegiatan pembangunan rumah, cuma SOP-nya sama kriteria juknisnya berbeda. Misalnya, Basnas biasanya
diterima di rehab langsung terima kunci. Itu tidak ada swadayanya. Jadi bangun langsung. Termasuk di provinsi juga ada. Kalau itu untuk yang tidak mampu untuk swadayanya seperti itu. Oh baik, itu tadi salah satu program-program lainnya yang juga bisa diikuti oleh masyarakat. Betul. Pak, ini kita sambil lihat-lihat tempat yang lain juga ya Pak ya. Nah kalau ini ruangan bagian depan ya Pak? Nah ini salah satu persyaratan untuk menjadikan rumah layak itu adalah salah satunya mempunyai kamar nih. Oke. Mempunyai kamar. Baik, sebelum lanjut lagi Pak, ini tadi proses-proses tahapan-tahapannya bagaimana saja Pak, proses pembuatannya? Jadi urutannya seperti ini. Jadi kita memberikan ke masyarakat itu belum nggak dalam bentuk uang, barang, dropping barang. Jadi kita dropping barang, jadi 17.500.000 itu adalah 15 juta untuk barang, yang 2,5 itu untuk upah. Untuk upahnya. Nah sisanya itulah swadaya nanti. Misalnya salah satu misal gini nih. Ini barang sudah selesai di dropping nih. Semuanya 15 juta. Tapi mereka swadaya memiliki, misalnya memiliki apa namanya. Ada bekas genteng. Genteng. Bisa dipakai. Oh, jadi tetap bisa digunakan. Bisa digunakan. Sebelumnya sudah difungsikan. Betul, seperti itu. Gitu. Oke. Pak, kita sambil pindah lagi boleh Pak? Boleh ya. Ini salah satu seperti ini. Jadi kamar. Ada juga ini salah satu kriterianya harus memiliki dapur nih. Dapur. Ini dapur nih. Seperti memiliki apa dapur itu nih. Dapurnya? Nanti ini belum selesai ini. Ini belum selesai. Ini saya perkiraan sekitar baru 80% nih. 80% pembangunan. Nah, tadi kan ini baru 80% pembangunan begitu ya Pak ya. Berapa lama sih Pak kira-kira untuk membuat satu rumah ini membutuhkan waktunya? Biasanya kita maksimal 2 bulan. 2 bulan selesai. Cepat juga ya? Cepat 2 bulan selesai. Jadi emang biasanya untuk tukang itu yang mempengaruhi cepat tidaknya itu ada tukang. Oh, the power of para tukang inilah ya, sangat kalau berterima tukangnya kasih misalnya berarti. Saudara-saudara yang punya rumah ini banyak tukangnya, otomatis pekerjaannya bisa cepat selesai. Nah menarik nih Pak, untuk tadi kan bilang saudara-saudara ini di rumahnya ini banyak tukangnya, berarti akan bisa mempercepat. Betul. Untuk biaya jasa tukangnya itu sendiri, yang menanggung siapa Pak? Nah itu tadi saya bilang bahwa yang dari pagu 17.500.000 itu 2,5 juta itu untuk tukang. Pemirsa, nanti sepertinya kita akan berpindah lagi ke tempat lain Pak. Katanya juga tadi ada fasum dan juga fasos ya. Iya betul. Yang dikerjakan juga oleh DPKPP ya. Dan setelah ini kalau gitu kita akan berpindah pemirsa ya ke tempat lain. Jadi tetap ikuti Dimensi Ruang kita. Yuk Pak. Yuk, mari. Ya senang ya. Senang alhamdulillah. Awalnya mah nggak ini sih, maksudnya nggak ini gitu. Pas tiba-tiba ada bantuan aja gitu. Tadinya mah saya juga bingung harus gimana gitu Kak. Mau dibongkar kan, karena harus ada biaya lagi. Pikir-pikir akhirnya lah saya ambil aja lah, lumayan ini gitu lah. Iya seperti itu. Alhamdulillah gitu ya, senang gitu ya Pak. Aduh. Nah pemirsa, tadi kalau saya dan juga Pak Roni sudah melihat bagaimana program BSPS ya Pak ya, dilaksanakan oleh pemerintah setempat nih. Sekarang kita akan berkunjung untuk melihat secara langsung ya Pak, fasum dan juga fasos yang dikerjakan oleh DPKPP ya Pak ya. Oke, ini apa nih Pak? Ya, dinamakan fasum dan fasosnya ini termasuk salah satu proyek apa Pak? Ini jadi sesuai dengan kewenangannya ke depan untuk fasum penanganan di perumahan formal itu akan diserah terimakan ke pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang khususnya. Oh begitu. Kalau tempat ini dinamakan apa Pak? Ini perumahan. Perumahan formal. Oh perumahan formal. Oke. Ya, seperti itu. Terus ini Pak, tadi kan Bapak juga sempat singgung katanya nanti setelah diselesaikan proyeknya dan lain sebagainya, itu akan diserahkan ke pemerintah daerah begitu ya? Iya betul. Nah itu kenapa sih Pak harus diserahkan ke pemerintah daerah?
biar ditangani sama pemerintah daerah. Oke, agar semuanya bisa ditangani gitu ya. Baik untuk jalan, drainasenya, terus terkait nanti saluran air bersihnya seperti itu, sanimas juga seperti itu. Oke. Dan tadi setelah diserahkan begitu Pak, kira-kira ada berapa sih Pak targetnya yang harus dibangun? Untuk tahun sekarang targetnya 10 ya Pak Kabid ya, 10 dari targetnya. Dari total kita pasos-pasum itu yang ada di perumahan di Pandeglang itu ada 142-an ya, 142 yang sesuai dengan setpen dan baru diserah terimakan 20 perumahan. Oke, ada 20 perumahan. Betul. Pak, kayaknya saya juga penasaran nih mau lihat satu-satu di tempat ini atau kita bisa lihat salah satu contohnya? Boleh Nah, Pak? ini jadi Oke. salah satu pasos-pasum itu salah satunya ini nih, musola nih. Oke, ya. Musola yang terbangun yang merupakan kewajiban daripada pengembang. Oke. Ini jalan, nanti yang kita akan pelihara nih jalan. Terus drainase nanti yang Oke, kita juga ini pelihara salah satu bangun drainasenya seperti ya. itu. Ini yang nanti kita diserah terimakan dari Pak pengembang ke pemerintah daerah seperti itu. Pak, ini sekalian kita lihat ke dalam ya Pak ya? Ya. Saya penasaran banget soalnya lihat di dalam tuh musolanya seperti apa. Ya, ini sebagai salah satu pasos-pasum nih yang dibangun Oh, masyarakat iya. sama pengembang. Asik Satu ya, Pak, ya? kewajibannya seperti ini nih. Salah satu PSU yang akan diserahkan itu drainase nih. Ini drainase yang kita nanti diserahkan pengembang ke pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk ditangani. Ini udah bagus karena posisi penyerahan itu adalah 60-40. Kalau tadi nih kita sudah melihat BSPS Iya. salah satu programnya. Terus juga kita sudah mampir ke Fasum dan juga Fasos yang ada di lingkungan perumahan. Ini nama perumahan apa? Klaster Cigadung. Klaster Klaster Cigadung. Cigadung. Fasum dan juga Fasosnya di-provide atau diadakan oleh DPKPP. Terus ada tempat atau spot-spot mana lagi nih Pak yang bisa kita kunjungi selain tadi BSPS dan juga Fasum dan Fasos? Mungkin lihat kawasan nanti infrastruktur kawasan. penanganan kawasan infrastruktur di kawasan kumuh. Oke, oh yang tadi kita sempat bahas di mobil ya Pak ya? Dibahas di mobil itu. Baik, kalau gitu pemirsa, ikutin terus perjalanan saya bersama dengan Pak Roni ya. Aku Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Pandeglang. Yuk Pak. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, khususnya kepada Bupati Pandeglang ya, yang telah memberikan fasilitas pembangunan jalan ini yang sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pengguna jalan mengarah ke objek wisata religi yang di sini ya, khususnya ke Taman Pahlawan juga ke Keramat Kebun Kopi. Nah, itu yang paling penting bagi masyarakat yang sekarang dirasakan, Pak. Ya, sementara dari pemanfaat ya, warga masyarakat merasa antusias sekali dengan dibangunnya jalan ini. Sangat terasa manfaatnya, pengguna jalannya yang dulu ini wilayah banjir, ya alhamdulillah sekarang itu terasa oleh masyarakat sangat maksimal.
Ya pemirsa dan juga Pak Roni nih ya. Tadi kita sudah melihat secara langsung untuk Fasum dan juga Fasos yang ditangani oleh DPKPP Kabupaten Pandeglang. Betul. Dan kita juga sudah melihat tadi sebelumnya program BSPS ya Pak ya, yang juga ditangani langsung oleh pihak DPKPP Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya sudah berada di area yang namanya kawasan pengentasan kawasan kumuh ya Pak ya? Betul. Ya, ini adalah program pengentasan kawasan kumuh yang sebelumnya memang jalanan di sini menurut pengakuan dari Bapak juga dan juga tim dari DPKPP, jalanan ini sempat mungkin rusak dan juga kurang tertata ya Pak ya? Betul. Dan mungkin boleh Pak bisa diceritakan bagaimana latar belakang dari program ini atau mungkin yang bisa diceritakan dari story-story yang ada terkait dengan program ini. Jadi terkait dengan program penentasan kawasan kumuh itu berawal dari penentasan desa tertinggal. Sebenarnya induknya dari desa tertinggal, sekarang beda judul menjadi penentasan di kawasan kumuh. Oke, berarti sebelumnya adalah desa tertinggal yang dikaitkan dengan perumahan kumuh atau desa kumuh begitu ya. Seperti itu. Untuk kumuhnya ini sendiri Pak yang bisa dijabarkan sebelumnya gimana? Karena saya lihat saat ini nggak ada kumuh-kumuhnya Pak, bener-bener kayak ya udah jalanan biasa, semua orang bisa lewat dengan bebasnya gitu dengan kendaraan Jadi, apapun. Ada beberapa kriteria kawasan kumuh, salah satunya jalan yang kurang memadai, terus kepadatan penduduk. Oke. Kepadatan penduduk dalam artian di dalam radius sesuai dengan kewenangan kabupaten bahwa di radius 10 hektar Radius untuk wilayah untuk kewenangan di kabupaten. Oke. Nah, kepadatan penduduknya itu sangat luar biasa padat. Jadi seperti itu. Jalan itu dulu di bawah ini. Oh, berarti memang Di bawah ini. tinggi Oh, ini, tuh, Pak. tinggi banget ini. Ada sekitar 30 cm ini. Tingginya ini. Tadinya jalan di bawah ini, di bawah trotoar ini. Ini fungsi trotoar nih dulu kita. Nah, sekarang dengan ada program ini kita ada peningkatan jalan nih, peningkatan jalan. Kebetulan sekarang di Pandeglang itu program peningkatan jalannya itu dengan betonisasi rata-rata semua. Kegiatan itu adalah di beton seperti ini. Jadi semua jalan standarnya di beton dan juga dicor begini ya Pak Betul. ya? Kalau misalnya kita mau lihat-lihat lagi Pak di area dekat sini, kita bisa pindah kemana nih Pak? Ada beberapa kesana juga lihat, mungkin di ujung ada beberapa ini kan jalan belum selesai sebenarnya. Iya. Belum tuntas untuk kawasan ini. Belum ya? Di sebelah sana itu ada jalan aslinya. Jalan aslinya jadi aspal yang sudah terlepas-lepas yang beberapa tahun tidak ditangani. Seperti itu. Nah, untuk bisa ditanganinya itu Pak butuh proses berapa lama Pak? Jadi ini penanganan untuk kawasan kumuh ini kan kita memiliki 96 kawasan kumuh. Jadi kita targetkan per tahun berapa yang diselesaikan. Misalnya kita target tahun sekarang ada 10 kawasan kumuh kita selesaikan. Gitu kan. Tahun Itu depan 10 kawasan kumuh dalam berapa tahun? 1 tahun? dalam 1 tahun biasanya seperti itu. Rata-rata kita fokus untuk jalan dan drainase. Oke. Dan selama difokuskan ke jalan dan juga drainase, itu feedbacknya atau hasilnya bagaimana Pak? Nah sekarang kalau kita sambil jalan boleh Pak? Untuk jalannya sekarang sudah sangat enak sekali nih, sangat nyaman sekali gitu kan seperti ini sekarang. Masa sih Pak? Orang rame juga nih sekarang, lewat-lewat buat main sepeda, main sepatu roda di sini. Kalau sore itu rame di sini. Ya Pak, tadi dari sekian banyaknya program yang dijalankan nih untuk pengentasan wilayah kumuh ini. Nah, apa sih Pak strategi yang dibangun oleh DPKPP Kabupaten Pandeglang ini gitu agar tercipta tadi sampai 10 juga itu tuh yang sudah dijalankan, ditargetkannya per tahun? Jadi sesuai dengan Pergub kita, Pergub 33 tahun 2021 bahwa kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Pandeglang itu ada 96. Ya. Jadi secara otomatis kita tidak bisa sehari selesai. Itu adalah program berkelanjutan. Minimal target kita dalam setahun itu ada penuntasan 5 ataupun maksimal 10 program bisa selesai kawasan kumuh. Ya. Jadi akan berlanjut terus program ini sampai selesai
96 kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oke, langkah-langkah konkretnya Pak untuk dapat menyelesaikan tadi kan ditargetkan 5 sampai 10. Strategi apa saja yang Bapak bangun bersama dengan kelompok atau tim? Yang pertama kita secara otomatis kan untuk kebutuhan daripada setiap di kawasan berbeda. Jadi dipercepat untuk inventarisasi seperti itu. Jadi kita bisa kelihatan kebutuhannya apa aja ini setiap kawasan itu. Mudah-mudahan misalnya dikelompokkan nantinya. Ini loh yang sama kebutuhannya bisa jalan. Ini yang kelompok ini yang untuk kawasan untuk drainasinya. Ini yang sanima seperti itu. Oke. Jadi kita nanti ke depannya jalannya lebih cepat Ya. gitu seperti itu. Jadi lebih bijak dalam menentukan skala prioritas yang mana yang harus didahulukan, yang mana Seperti yang itu. tepat digunakan atau diberikan porsi Betul, untuk seperti itu. pembangunannya begitu ya Iya, Pak ya. Pak. Oke baik Pak. Seperti Kalau itu. begitu terima kasih banyak Pak Roni sudah mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol Sama-sama, bareng nih siap. sama tim TVRI Stasiun DKI Jakarta. Semoga tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Roni bisa bermanfaat ya, dan juga mungkin program-programnya bisa menginspirasi Amin. di tempat-tempat lain juga ya Pak, di Amin. wilayah-wilayah lain. Dan semoga juga dengan adanya kegiatan gotong royong bersama dengan masyarakat tadi kan juga pasti dilibatkan ya Pak ya, untuk pemeliharaan, masyarakat. ya. Oke, untuk pemeliharaan dari beberapa proyek-proyek yang ada ataupun program-program yang ada. Memang program ataupun gotong royong ini merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk dapat menciptakan suatu infrastruktur yang lebih baik juga ke depannya. Sekian Dimensi Ruang Kita episode kali ini. Saya Erzan Amira pamit undur diri dan sampai jumpa di Dimensi Ruang Kita yang lainnya. Dah.